어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hili Alfani. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi tentang manusia, ruang, dan lingkungan. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pengertian geografi, yang kedua ada objek studi ilmu geografi, yang ketiga ada aspek geografi, yang keempat ada pendekatan geografi, yang kelima ada konsep geografi, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip geografi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian geografi. Eratosthenes adalah orang yang pertama kali memperkenalkan kata geografi dalam bukunya yang berjudul Geographica. Dalam etimologi, kata geografi diambil dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Sedangkan menurut harfiah, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, fauna, flora, udara, iklim, dan hal-hal yang ada yang berinteraksi dengannya. Selanjutnya ada objek studi ilmu geografi. Objek ilmu studi geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material dan kedua ada objek formal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu objek material. Objek material geografi adalah fenomena geosfer, yaitu segala peristiwa alam yang terjadi di bumi. Ada 6 objek material. Yang pertama ada atmosfer atau lapisan udara. Terutama adalah lapisan atmosfer bawah yang dikenal sebagai troposfer. Yang kedua ada litosfer atau lapisan keras. Litosfer ini merupakan lapisan luar dari bumi kita. Lapisan ini disebut kerak bumi dalam ilmu geologi. Yang ketiga ada pedosfer, yaitu lapisan tanah. Merupakan lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan, baik pelapukan fisik, organik maupun kimia. Selanjutnya ada biosfer atau lapisan tempat hidup yang berisikan hewan, tumbuhan, manusia sebagai suatu komunitas bukan sebagai individu. Yang kelima ada hidrosfer atau lapisan air, baik yang berupa lautan, danau, sungai, dan air tanah. Yang terakhir ada antroposfer, adalah dinamika perubahan penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, dan perpindahan. Selanjutnya ada aspek ilmu geografi. Aspek ilmu geografi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada topologi, yang kedua ada biotik, yang ketiga ada abiotik. Nah, yang pertama itu topologi. Topologi itu aspek non-manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Contohnya tuh letak, luas, bentuk, dan batas suatu wilayah. Yang kedua ada biotik. Biotik itu contohnya flora, fauna. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada abiotik. Abiotik itu berupa kondisi tanah, air, dan iklim. Nah, yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial adalah tempat dan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan hidupnya. Aspek sosial ini meliputi ekonomi, politik, budaya, dan kondisi sosial suatu masyarakat. Oke, selanjutnya ada pendekatan geografi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Fenomena geografi berbeda dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dan mempunyai pola keruangan atau spasial tertentu atau spasial struktur. Yang kedua ada pendekatan ekologi. Fenomena geografi membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan dalam sebuah sistem dengan manusia sebagai unsur utamanya. Yang ketiga atau yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah, yaitu analisis kompleks wilayah merupakan perpaduan antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Oke, cara gampangnya supaya kita tahu gimana cara bedainnya itu yang pertama itu pendekatan spatial atau keruangan. Dia ini membicarakan masalah di satu wilayah. Sedangkan ekologi atau kelingkungan, dia ini ada sebab akibat. Sebabnya dibuat oleh manusia dan akibatnya yang ditanggung manusia dan hewan atau alam. Yang terakhir yaitu ada kompleks wilayah atau kewilayahan. Nah, ini tuh membicarakan masalah di beberapa wilayah. Jadi lebih dari satu. Selanjutnya ada konsep geografi. Konsep geografi terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lokasi absolut dan lokasi relatif.
Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Sedangkan lokasi relatif, tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif ini dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada jarak. Jarak adalah suatu ruang yang menghubungkan antara dua lokasi dan dua objek. Nah, yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Gampangnya, keterjangkauan ini sebagai transportasi. Jadi, ketika misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kita akan menaiki sebuah transportasi, entah itu mobil, bus, atau bis, ataupun kereta. Nah, itu bisa juga disebut dengan keterjangkauan. Nah, yang keempat ini ada pola. Pola ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pemukiman penduduk wilayah pesisir yang memanjang dan mengikuti garis pantai. Yang kelima ada morfologi. Morfologi ini menggambarkan daratan di muka bumi. Contohnya seperti pulau-pulau, lembah, daratan yang luas, dan pegunungan. Nah, yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi ini sifatnya itu mengelompok. Mengelompoknya pada suatu wilayah. Jadi, contohnya seperti penduduk ibu kota yang cenderung tinggalnya mengelompok, sehingga terjadi pengelompokan wilayah di daerah tersebut. Seperti ada pengelompokan daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi. Konsep ini berhubungan dengan hubungan timbal balik atau ketergantungan antara wilayah. Contohnya seperti kota dan desa. Warga kota yang membutuhkan makanan dari warga desa dan warga desa yang membutuhkan teknologi seperti handphone dan sebagainya dari kota. Yang kedelapan ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu wilayah atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah, cocok sebagai daerah wisata. Yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area ini menggambarkan keunikan atau karakteristik dari suatu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya, di daerah pesisir pantai, kebanyakan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan di pegunungan, biasanya mereka bekerja di kebun atau di ladang. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persebaran, yang kedua ada interrelasi, dan yang ketiga ada deskripsi, dan terakhir ada korologi. Yang pertama ada persebaran. Persebaran ini untuk mendeskripsikan fenomena dan mengungkapkan hubungan antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip ini merupakan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Sedangkan prinsip deskripsi adalah prinsip menjelaskan atau menguraikan dalam bentuk peta, grafik, dan kalimat analisis. Yang terakhir ada prinsip korologi. Yang ini gabungan dari prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Sekian presentasi dari saya, materi geografi tentang manusia, ruang, dan lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.